Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah terhadap kita. Masa retret agung, masa prapaskah adalah saat di mana kita merendahkan diri dan membiarkan rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Salah satu caranya dengan mengampuni orang lain dalam kehidupan kita. Mengampuni memang tidak mudah, tetapi kita harus terus mengampuni dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak mengampuni, hidup kita akan menderita. Tuhan tadi mengajarkan kepada kita untuk bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni sampai kapanpun. Pengampunan tanpa batas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika Anda memberi ampun kepada orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, Anda tidak beri sesuatu pada mereka. Tapi Anda memberi sesuatu pada dirimu sendiri. Apa itu? Kedamaian, kesehatan, sukacita, berkat berlimpah bagi dirimu. Menyimpan dendam sama dengan kita menyimpan sampah yang tidak berguna. Semakin banyak sampah yang kita simpan, semakin menderita hidup kita. Buang sampah itu.
Jangan sampai sampah itu mendatangkan malapetaka, penyakit bagi hidup kita. Mengampuni berarti kita menghadirkan hati Allah yang berbelas kasih. Kita pengikut Kristus. Anda sudah diampuni. Maka tugas kita semua adalah mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapapun sakit hati kita. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, minta kepada Tuhan, Tuhan, beri saya hati yang bisa mengampuni orang-orang yang sering menyakiti perasaan saya. Saya sering mengatakan, hanya orang-orang yang paling dekat dengan engkau yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaanmu, bukan orang lain. Tetapi akankah kita berhenti mencintai mereka? Tidak. 70 kali 7 kali mengampuni. Supaya hidup kita jauh lebih tenang dan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita harus menghadirkan hati Allah yang berbelas kasih itu dalam kehidupan kita. Kita harus terus mengampuni sesakit apapun hati kita. Karena jelas tadi dikatakan dalam akhir dari bacaan tadi, demikian Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mari, Bapa sudah mengampuni kita. Dia mengendak agar kita juga mengampuni orang lain. Kalau tidak, maka Bapa akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah lalu kita membenci sesama? Mari kita lakukan. Semua berkat dari Tuhan kita bagikan bagi semua orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami hati seperti Engkau, Tuhan. Hati yang bisa mengampuni siapapun. Hati yang bisa mengampuni orang-orang yang sering menyakiti dan melukai perasaan kami. Biarlah rahmat boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari kemarahan, kebencian, iri hati, dan dendam, Tuhan. Biarlah kehadiran kami sungguh mendatangkan rahmat dan berkat bagi semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Jaga kami satu persatu. Berikan kami rejeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.